Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa TV Roja dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Melanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisarul Muqni', masih dalam bab muamalat, masih dalam permasalahan muamalat, subbahasan tentang waris, dan bagian warisnya subbahasanya lagi adalah tentang waris zawil arham, zawi al-arham. Dan telah sampai kita sebelumnya menyebutkan beberapa bentuk dari zawil arham. Sekarang kita akan melanjutkan beberapa bentuk yang lainnya. Nah, Ustaz. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wal akhwalu wal khalatu wa abul ummi kal ummi wal ammatu wal ammu li ummin kal abi. Dan paman dari jurusan ibu, demikian juga bibi dari jurusan ibu, wa abul dan ayah dari ibu, kal ummi menempati manzilah atau kedudukan ibu, wal ammatu wal ammu li ummin kal ab, dan paman dari jurusan ayah, demikian juga wal ammu li ummin, dan paman dari ibu menempati manzilah atau kedudukan bagikan atau seperti ayah. Wal akhwal, saudari dari ibu, saudara dari ibu. Wal khalat, saudari dari ibu. Wa abul ayah dari ibu atau kakek dari jalur ibu. Posisi mereka kal bagaikan ibu, mengambil hak ibu sepertiga atau seperenam. Wal ammat, saudari ayah, karena saudara ayah bagian dari asabah, mereka bukan zawil arham, tidak termasuk dalam golongan zawil arham. Adapun saudari ayah, begitu juga wal ammu li ummin, wal ammu li ummin, dan paman dari ibu. Artinya Anda punya ibu, ibu Anda punya ayah, ayah Anda punya saudara laki-laki, bukan ayah Anda. Ayah ibu Anda berarti kakek dari jalur ibu punya saudara, berarti paman ibu, paman dari ibu Anda. Paman saudara dari kakek dari jalur ibu, mereka keabin, posisinya menempati posisi ayah, mendapat seperenam atau seperenam tambah sisa. Wasila Syekh. Nah. Wa kullu jaddatin, dan untuk setiap nenek adalah bi abin baina ummaini hiya ihdahuma ka ummin abi Nah, maksudnya menempati atau bagaikan posisi atau manzilah bi abin, yaitu ayah, baina ummain di antara dua ibu. Hiya ihdahuma, dia adalah salah satu dari keduanya, ka ummin abi ummi, seperti ibu, abi ummin ayah dari ibu. Ibu, ayah, ibu. Nah, Masya Allah. Berarti Anda punya ibu, ibu Anda punya ayah, berarti kakek dari jalur ibu, kakek dari jalur ibu Anda ini punya ibu lagi. Masya Allah. Au bi abin a'la minal jaddi, atau dari ayah a'la minal jadd, yang lebih tinggi dari ayah, dari kakek,
ka ummi abil jadi, seperti ibu dari ayah kakek. Wa abu ummi abin, dan bapak dari ibu ayah. Wa abu ummin dan bapak dari ibunya ibu. Wa akhawahuma, dan kakak enam saja. Saudara keduanya. Saudara laki-laki keduanya. Wa ukhtahuma, dan saudari dari keduanya. Bimanzilatihim, menempati kedudukan mereka. Nah. Wa kullu jaddah. Sekarang nenek. Nenek sebelumnya kita katakan berdasarkan ijma' para ulama dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nenek posisinya adalah posisi ibu, tetapi tidak mengambil sepertiga, hanya 1/6 saja. Nenek adalah sabul furud. Sekarang nenek dari adlat bi abin baina ummaini, yang jalur nenek tersebut dengan si yang meninggal melalui bapak, dan bapak ini di antara dua ibu. Bapak di antara dua ibu. Ia uhdahuma, dan nenek tadi adalah salah satu dari dua ibu tadi. Hamzah. Mu'allif mencontohkan ka ummi abi ummin. Ka ummi abi ummin, seperti ibu bapak dari ibu. Berarti mayit umpamanya namanya Ali. Ali punya ibu. Ya. Di atas ibunya Ali punya bapak, kakek dari jalur ibu si Ali. Kakek ini ibunya masih hidup. Itu nenek. Dan ini termasuk zawil arham. Ya. Atau bi abin a'la minal jaddi, atau nenek dengan bapak di atas kakek. Kalau tadi kan bapak di atas kakek, ini ke atasnya lagi. Anda punya ibu, ibu Anda punya, Anda punya bapak, bapak Anda punya bapak, berarti kakek. Bapak Anda ini punya bapak lagi, kakek Anda punya bapak lagi, kakek Anda, bapak dari kakek Anda punya ibu. Jalur atas semuanya itu namanya zawil arham, ibu-ibunya itu semuanya. Ya, tapi ya ditanya sekarang mungkin jarang-jarang yang ada sampai 4 generasi masih hidup. Masih hidup, ini syaratnya tentu mereka masih hidup semuanya. Ka ummi abil jad, seperti ibu bapak dari kakek. Berarti Anda punya kakek dari bapak, bapak Anda ada kakek, kemudian orang tuanya, kakek Anda punya ayah lagi. Karena kalau ibu dari kakek itu masih masuk nenek yang dapat nasabul furud, bukan zawil arham. Tapi zawil arham adalah kakek dari kakek ibunya, ibu dari kakek. Wa abu ummi abin, ya. Ka ummi abil jad, ya. Wa abu ummi abin. قرأت يا شيخ؟ نعم. طيب. وأبو أمي أب وأبو أمي أم, dan bapak dari ibu bapak. Seorang punya bapak, bapaknya dia punya ibu, itu nenek. Nenek dari jalur bapak. Kemudian kakek, bapak dari ibu, bapak dari nenek jalur bapak tadi. Ya. Ini zawil arham. Kenapa? Karena kalau kakek saja tanpa ada perempuan yang perantaranya, dia termasuk asobah. Tapi karena ada perempuan perantaranya, yaitu ibu dari kakek, ya, kakek dari jalur nenek dari bapak, ya,
Ini zawil arham. Wa abu ummi ummin, dan bapak dari ibu dari ibu. Anda punya ibu, ibu Anda punya ibu, kemudian dan masih hidup ini tentu semuanya. Nenek dari jalur ibu Anda tadi punya bapak dan masih hidup. Ini termasuk zawil arham. Wa akhawahuma ukhtahuma bimanzilatihim. Dan saudara keduanya, saudara siapa berarti? Saudara bapak, maaf, kakek dari, apa namanya bahasa Indonesia? Kakek. Kakek Anda dari Ibu ya? dari sebentar saya tuliskan mungkin lebih bisa dipahami mungkin. Bismillah. Namanya Ali, kita katakan. Ali punya ayah namanya Amir. Ya. Amir punya ibu. Ibunya Aminah. Aminah punya ayah namanya Hamzah. Semuanya masih hidup ini. Ini yang wafat malah Ali. Allah. Ya. Hamzah ini punya saudara-saudari. Itu wa akhawahuma. Saudara mereka berdua. Wa abu ummi ummin. Atau di sini Fatimah wafat. Fatimah, Abu Ummi Umin punya ibu, ibunya Sarah. Sarah punya ibu, ibunya Sumayyah. Sumayyah, bapak Sumayyah masih hidup. Namanya Samir. Ya. Samir ini punya saudara, punya saudari. Hamzah tadi punya saudara, punya saudari. Ya. Wa akhwama bimanzilatihim. Mereka semuanya berada pada posisi bapak, saudara-saudari dari Samir menempati posisi Samir. Saudara-saudari dari Hamzah menempati posisi Hamzah. Lebih gampang daripada bapak, kakek bapak, pusing. Fayuj'alu haqqu kulli warithin liman adala bihi. Kalau Syekh. Dan dijadikan hak setiap waris melalui siapa jalurnya. Siapa jalurnya? Ya. Kalau Ali ini tadi apa Amir ya? Berarti jalurnya bapak kan ya? Saya. Kalau Hamzah menempati posisi bapak. Hamzah, saudara Hamzah menempati posisi bapak. Sarah di sini adalah ibu. Berarti Samir, saudaranya, saudarinya, mereka semuanya menempati posisi ibu dalam mendapatkan warisnya. Azan ta'i ya? Fa in adla jama'atun
فإن أدل جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم. Maka jika adla jama'atun biwarisin, jalur sekelompok maksud biwarisin dengan satu jalur waris, wastawat dan sama kedudukan mereka, bila sabakin dengan tanpa ada pendahulunya, tidak ada yang terdahulu. Ka'auladihi fanasibuhu lahum, seperti anak-anaknya, maka bagiannya atau bagian dia sebagaimana bagian mereka. Fanasibuhu lahum, maka bagiannya untuk mereka. Wasil? Penjelasannya. Fa ibnun wa bintu li ukhtin ma'a bintin li ukhtin ukhra li hadhihi haqqun ummiha walil awalain haqqun ummihima. Nah, maka anak laki-laki dan anak perempuan li ukhtin untuk saudara perempuan, dari saudara perempuan bersama anak perempuan dari saudari perempuan yang lain, lihadhihi haqqun ummiha, menjadi hak ibunya, walil aulaini haqqun ulayaini. Nah, wal ulayaini haqqun ummihima, haqqu ummihima. Nah. Dan dua yang lebih utama, hak ibu keduanya, mengambil hak ibu kedua. Nah. Coba kita jelaskan rumus dari Syekh Jawi. Ya. Di sini muallif menjelaskan, fa in adla jama'atun biwarisin, bila zawil arham tadi dengan si mayat ada jamaah, ada beberapa lebih dari satu, ya, yang terhubung kepada beliau, tetapi posisi mereka manzilahnya sama, tak ada yang lebih terdahulu, ya, seperti anak-anaknya, fanasibuhu lahum, maka bagian dari manzilah tadi untuk anak-anaknya. Lalu mu'alif sendiri mencontohkan, contohnya apa? Fa ibnun wa bint ukhtun, fa ibnu ukhtin wa bintu ukhtin, ma'a bintin li ukhtin ukhra li hadhihi haqqu ummiha walil ulayaini haqqu ummihima. Baik, kita jelaskan. Contohnya yang meninggal, yang wafat namanya Mahmud. Terlalu di bawah. Mahmud wafat. Saudarinya sudah wafat. Saudari-saudarinya sudah wafat. Dan dia punya saudari. Mahmud punya saudari. Satu saudarinya adalah Zainab. Satu saudarinya namanya Aisyah. Ini mereka sudah wafat semua. Kalau mereka masih hidup, berarti mereka mendapatkan bagian saudari, yaitu 2/3. Ya. Ya. Di sini Zainab punya
2 anak yang masih hidup. Anaknya umpamanya Zainal dengan perempuan namanya Zuhra. Di sini yang Aisyah cuman anaknya perempuan satu namanya Mahmudah. Jadi nama juga susah, Ustaz. Ya. Apakah dalam hal ini ya mereka mengambil hak ibu mereka sama atau berbeda? Ya. Maka di sini pernah kita bahas kalau saya tidak salah ada perbedaan di antara para ulama dalam mazhab Hambali sendiri dalam kasus Zainal dan Zuhrah ini. Apakah dia 1:2 atau tetap 1:1? Yang terkuat wallahu alam yang dikuatkan oleh muallif dalam Zadul Mustaqni', mereka mengambil 1:1. Beliau mengkiaskannya dengan anak dengan saudara dan saudari seibu, di mana saudara-saudari seibu itu jalurnya adalah ibu perempuan, maka mereka sama-sama mendapatkan 1/6, atau bila lebih dari 2 orang atau lebih, mereka mendapatkan 1/3 dibagi rata laki dan perempuan. Maka apakah dibagi 3 keseluruhan harta Mahmud, yaitu 1/3 untuk Zainal, 1/3 untuk Zuhrah, 1/3 untuk Mahmudah? Ini mereka hidup semua ya. Ini hidup, ini wafat, ini wafat, ini wafat, ini hidup, ini hidup. Ya. Apakah dibagi 3 langsung atau dibagi dulu hak masing-masing antara Aisyah dengan Zainab? Ya. Ini pembahasannya. Maka kata muallif, lihadhihi haqqu ummiha walil ulayaini haqqu ummihima. Tidak, bukan dibagi 3. Bukan 1/3, bukan. Tetapi Zainab dan Zuhrah mengambil hak ibunya. Mahmudah mengambil hak ibunya. Berarti mana lebih besar? Mahmudah, karena dia mengambil penuh. Sedangkan mereka mengambil dibagi bagi 2. Ya. Seperti itu. Maka saudarinya ini kan mendapatkan 2/3 dari harta Mahmud. Ya. 2/3 dari harta Mahmud. Dan 2/3 dibagi rata. Kemudian berarti di sini harta Mahmud, andai tidak ada ahli waris yang lain lagi sudah, dan itu pada waktu itu ada Zawil Arham, harta Mahmud dibagi 1/2 kan ya. Ya. 1/2 ini Zainal dibagi dengan Zuhrah berarti 1/4. Sedangkan Mahmudah dapat penuh 1/2. Ya. Ini yang dijelaskan oleh muallif. Lihadhihi haqqu ummiha, Mahmudah ngambil hak ibunya 1/2. Walil ulayaini haqqu ummihima, dan bagi Zainal dan Zuhrah tadi mereka mengambil hak ibu mereka bagi 2 tentunya. Nah. Ya. 1/4. Jadi 1/2 dibagi 2 lagi, yaitu 1/4. Ya. Wallahu a'lam. Lanjut Ustaz. Qala al-muallif rahimahullah, wa in ikhtalafat manaziluhum minhu ja'altahum ma'ahu kamayyitin iktasamu irthahu. Dan apabila berbeda kedudukan atau manzilah mereka dengannya, atau dengan mayit, ja'altahum ma'ahu, maka kamu jadikan mereka bersamanya. Seperti seorang mayit iktasamu irthahu, yang dibagi
semua Ustaz, hartanya, Warisannya ya. warisannya. Naam. Contoh. Fa in khallafa thalatha khalatin mutafariqatin wa thalatha ammatin mutafariqatin fathuluthu lil khalati akhmasan. Dan apabila khallafa bimana Meninggalkan. Nah, meninggalkan thalatha khalatin, yaitu 3 saudari, yaitu saudari ibu atau bibi, mutafariqatin, yang terpisah. Nah, wa thalatha Tafariqat ammatin. itu artinya bibi sekandung, Nah, bibi seayah, nah. bibi seibu. Dan 3 saudari laki saudari ayah, yaitu bibi dari jurusan ayah, Bibi dari ayah. Bukan mutafariqatin. bibi ayah, Nah. saudari ayah. Sahih. Saudari ayah mutafariqat, yang terpisah. Fasulusu li khalatin akhmasan. Maka 1/3 bagi khalat, saudari dari ibu, akhmasan, Dibagi yang 5. dibagi 5. Wasulusani lil ammati akhmasan. Dan 2/3 untuk saudari ayah dibagi 5. Watasihhu minhu 15. Dan ditashihkan dengan 15, dengan bilangan 15. 6. Nawasil. Nawasil wala nuwakif. Nakif. Ahsan nuwakif. Hatta. Ini isyattitul afkar. Baik, kita Insyaallah. alhamdulillah pendengar dan pemirsa TV, insyaallah kita cukupkan dari kalimat fain khalafa yang akan dijelaskan secara rincian dan penjelasan bilangan-bilangannya pada kesempatan pekan yang akan datang. Selanjutnya kita buka untuk sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini secara khusus, tentunya kita akan terima untuk penelpon yang pertama terlebih dahulu. Silakan. Iya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Ibu Yadi Ustaz di Riau. Ibu, baik. Dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Biar lebih jelas suaranya, dimatikan dulu. Silakan. Iya, Ustaz. Nah, Ini mau tanya masalah pembagian warisan dari nenek Ustaz. dari nenek, baik. Ya. Nenek saya dari jalur ibu bernama Aminah. Sebentar Ibu, namanya Aminah. Wafat tahun Berapa wafatnya, Bu? Tahun 2004 Ustaz. Baik. Amin. 2004. Nah, terus meninggalkan ahli warisnya siapa aja? Anaknya ada 5 orang Ustaz. hidup semuanya. Enggak. Yang nomor 1 udah meninggal 2006, yang nomor 3 tahun 2002, lebih dahulu dari nenek saya Ustaz. Yang masih hidup di 2004 berapa orang? 4 Ustaz. 4. Pada saat Ibu Aminah wafat, anaknya hidup 4 orang. Benar, Bu? Baik. Yang Berapa anak laki, berapa anak perempuan saat itu? Iya, anak laki-laki 1 Ustaz. Anak perempuan 3. Anak perempuannya 3, Ibu? Anak perempuan yang hidup 3, ya Ustaz. Iya, Suami beliau sudah wafat sebelum itu. sebelum neneknya. Sebelum 2004 suami Aminah sudah wafat. Ini orang tua udah meninggal sebelum nenek saya. Iya. Ya udah. Bapak ibu beliau, bapak ibu dari Aminah sudah wafat sebelum 2004. Iya, sudah Ustaz. Ya, terus pertanyaannya apa? Dia mempunyai warisan sebidang tanah, pembagiannya kepada anak-anak itu gimana caranya Ustaz? Ya, baik. Dibagi hartanya anak laki-laki 2 bagian.
Perempuan 1 bagian dibagi 2, 1, 1, 1. Berarti hartanya dibagi 5. Laki-laki 2/5, perempuan 1/5. Tanah tidak bisa lah bagi 5. Tanah hanya bisa dinilai. Ya. Karena tentu tidak akan adil kalau dibagi tanah umpamanya andai pun bentuknya umpamanya petak. Iya. Bentuk petak kubus. Dibagi 5 tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Tentu yang di tengah-tengah ini harganya lebih murah. Iya. Karena nggak ada aksesnya. Yang di sini kalau ada jalan, tentu yang 2 di situ lebih mahal. Iya, Ustaz. Maka tentu tidak adil. Ya. Lalu bagaimana? Hanya bisa dinilai. Dinilai tanah tadi, umpamanya harganya kita nilai 500 juta. Iya, Tanya karena memang mau dijual dulu, Ustaz. Masalah dijual apa tidak, masalah nanti. Kan dinilai dulu. Iya. Dinilai, nilainya harganya perkiraan. Setelah tanya-tanya ke orang, 500 juta rupiah. Iya. Umpamanya. Ya. Berarti anak laki-laki dapat 200 juta, perempuan dapat 100 juta, 100 juta, 100 juta. Iya. Kalau anak laki-laki ingin menguasai seluruhnya, kata beliau, bagaimana kalau saya aja yang beli? Saya bayar kepada kalian 100, 100, 100. Iya. Tapi mungkin saya tidak bisa bayar sekaligus. Mungkin 3 kali pembayaran. Ya, terserah kalian mau saya bayar urut atau setiap pembayaran dibagi 3 rata. Iya. Tentu bagusnya dibagi 3 rata lah daripada urut. Iya. Ya. Dibayarnya pertama umpamanya 200 juta. Habis itu 200 juta, habis itu 100 juta. Dibagi 200 juta bagi 3, dibagi 3, 100 juta dibagi 3. Seperti itu, Ibu. Iya. Kalau mereka jual ke pihak ketiga, tentu lebih gampang membaginya, dibagi 5. Hasilnya masing-masing laki-laki 2/5, perempuan 1/5, 1/5, 1/5. Jadi itu Ustaz, untuk yang sudah meninggal itu kan dia bibi saya yang sudah meninggal sebelum nenek saya ini kan dia punya anak itu, Ustaz. Jadi itu cara pembagiannya kayak mana tuh, Ustaz? Dia tidak dapat waris. Enggak dapat. Tapi kalau yang berempat ini mau memberikan hibah, tidak ada masalah. Oh gitu ya, Ustaz. Nah, cukup Ibu? Iya, makasih, Baik. Ustaz. Nah, Assalamualaikum alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Penanya kita dari Riau, barakallahu fiik. Kemudian kita berikan kesempatan yang kedua. Silahkan. Baik, kita sapa kembali penanya yang kedua. Halo. Silahkan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Di sama Ibu Riz di Bekasi, Ustaz. Ibu Lis di Bekasi, silahkan. Mau bertanya, Ustaz, Bapak mengenai harta warisan Ya. tentang masalah rumah. Bapak Suhana meninggal dunia pada tahun 2002. Sebentar Ibu, Pak Suhana namanya. Pak Suhana, Suhana, ya. wafat 2002. Terus dia meninggalkan istri satu. Ayah ibunya sudah wafat. Sudah wafat ibu bapaknya. Anaknya halo, Ustaz. Iya, silahkan Ibu, anaknya. Anaknya 6 orang, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Oke. 4 laki-laki, 2 perempuan ya. Iya. Terus rumah ini dijual atas izin istrinya untuk mendapatkan yang lebih baik karena istrinya sakit. Dijual atas izin anak-anak semuanya 200 juta. Nah, dibeliin rumah baru lagi. Tapi rumah yang baru ini harganya 320 juta. Jadi kurang duit Bapak Suhana ini. Pak Suhana kan sudah meninggal. Iya, sudah meninggal. Cuman kata istrinya dibeli lagi karena sakit untuk lebih tempat yang lebih baik gitu.
Ya, berarti yang bukan duit Suhana yang kurang. Suhana udah meninggal, nih gak punya duit lagi. Ini duit istri dan Duit istri, 6 anak. duit warisan, ada warisannya Ah, Ustaz. Ya. Nah, ya. Duitnya kurang, terus dipakai duit menantunya yang laki-laki. Dia punya anak perempuan, duit menantunya dipakai 120 juta. Pinjam atau hibah? Hah? Dipinjamkan atau dihadiahkan oleh menantunya? Bukan kekurangannya bukan dihadiahkan atau bukan dihadiahkan, pokoknya kurang duitnya dipakai dulu sementara duit. Pakai dulu tuh dipinjam atau dia ikut ambil saham di rumah yang baru itu sebanyak Ya, 120 juta. ikut andil di rumah yang baru itu. Karena dia juga mau menempati sama istrinya, ibu istri Pak Suhana ini sama anaknya perempuan itu, sama menantunya di rumah yang baru. Iya. Nah, terus sekarang istrinya ini sudah meninggal tahun 2021. Iya. Istri Pak Suhana. Terus anak-anaknya yang lain, yang 6 orang ini menuntut rumah ini. Terus anaknya yang 5 bukan yang lain. Apa Ustaz? Bukan yang 6, yang 5. Oh, yang 5 ya. Lanjut Bu, silakan lanjut. Pertanyaannya Ibu, pertanyaan intinya. Pertanyaan bagaimana solusinya supaya anak perempuannya ini ngadu sama saya, gimana solusinya mau Ustaz gitu. Baik. Solusinya kita bagi dulu hak masing-masing. Ya. Ya. Ini anak yang 5 ini apakah mereka dahulu menghibahkan hak mereka kepada ibunya atau tidak? Ini tidak. Mereka di atas istri, atas anaknya yang perempuan yang tinggal serumah sama dia ini dikasih, kalau ada apa-apa nanti ini rumah ini atas utang saya 200 juta nih, dikasih metrai sama kakak-kakaknya. Kalau ada apa-apa nih 200 juta atas utang gitu. Sebentar Ibu. Tadi kesit pertama saat Suhana wafat. Ya. Ya. Istrinya cuma dapat 1/8. Coba Ya. kita bagi dulu 1/8. Sisa. Berarti 8, 1, 7. 7 lagi 2, 8, tambah 10. 10 hartanya dibagi 80 bagian. Istrinya dapat 10/80. Nah, laki-laki dapat 14 per 80. Anak perempuan dapat 7. Anak perempuannya yang suaminya menambahkan 120 juta, siapa namanya? Wiwit. Ya. Wiwit dapat 7/80. Gimana Sebentar, pertanyaan saya, 4 anak laki-laki yang lain selain Wiwit? Ada 1 perempuan lagi kan? Iya, 4 anak laki-laki tambah 1 perempuan selain Wiwit. Ya. Itu apakah uang penjualan 200 juta tadi itu mereka hibahkan ke ibu mereka? Enggak, atas Tidak. nama utang kan tadi 200 juta. Mereka meminjamkan ke Ya. ibunya, menghutangkan ke ibunya. Ya. Ya. Maka ketika mereka meminjamkan, tentu mereka berhak mendapat 200 juta tadi. Ya. Bila ada sisanya, tentu mereka mendapat hak waris lagi. Ya. 2/1. Jelas? Yang Wiwit juga menghutangkan ke ibunya. Iya, perjanjian waktu itu berarti ngutangin semuanya. Semuanya ngutangin, yang 6 orangnya menghutangin. Ya udah. Berarti 200 juta tadi pertama dibagi 10 anak. Dibagi 10 bagian. Nah, laki-laki mendapat 2/10.
Berarti 10 dari 200 juta berapa? 40 juta, 40 juta. Begitu kan ya, 40 juta, 40 juta, 40 juta. Sedangkan anak perempuan 20 juta, 20 juta. Ya. Belum mengerti Ustadz, arta 200 juta. Yang harus dibagi berarti 200 juta yang utang tadi ya Ustadz. Jadi rumah ini berarti udah milik Pak Suhana ya? Milik menantunya. Halo? Bukan milik menantunya. Kan tadi kan mereka meminjamkan kepada ibunya. Iya. Menghutangkan. Sekarang ibunya wafat. Ibunya sudah bayarkah hutang itu kepada 6 anak ini? Belum. 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 Baik. Kalau belum berarti diambilkan dari hak 200 juta dari rumah yang sekarang ini. 200 juta tambah, kan rumah itu dibeli dengan 200 juta tambah 120 juta kan ya? Ya. Berarti berapa 200 juta dari 200 dari per 320 berapa persen? Ustaz? Apa Ustadz? Saya tanya 200 juta dari 320 juta berapa persen itu berarti? Ada 70%? 100 juta. Ada 70% kali Ibu. Oh, saya kurang tahu Ustadz. Ada sampai 200, 100, 30%, 70, kurang. Di bawah Paling 60%. Anggap kita katakan 60%. Anggap ini milik si istri Suhana. Nama siapa nama istrinya Ibu? Istri Pak Suhana. Ya. Oh, kurang tahu saya nih Ustadz. Namanya Bu, namanya? Kurang tahu. Namanya kurang tahu berarti ya? Kurang tahu karena ini tetangga yang nanya Ustadz. Harusnya seperti ini langsung ya orang yang bertanya. Karena nanti banyak maklumat informasi yang tidak akan jelas. Tapi tidak ada masalah. Karena sudah terlanjur kita sampaikan. Ini 60%. Iya. Ya. Maka sekarang rumah itu dijual. Anggap ini anggap ya, nanti mungkin bisa tanyakan ke ahlinya. 40%. Kalau rumah itu terjual 500 juta umpamanya. Sekarang harganya berapa kira-kira perkiraan rumah itu? Ada 500 juta? Kira-kira Ustadz. 500 juta. Berarti 500 dari 300, berarti dia 300 juta kan ya. Kalau 500 juta terjual rumah umpamanya dinilai harga rumah. Saya bisa pindah ke TV nggak Ustadz? Ini saya pakai radio. Iya, lebih baik Ibu lihat via televisi ya Bu. Lebih baik kemudian nanti Ibu Kalau difoto. radio enggak bisa Ibu paham. Baik. Jadi nanti akan dijawab secara langsung oleh Ustadz ya. Dan penjelasannya. Ibu bisa lihat langsung dan bisa ditutup dulu teleponnya. Itu saya pakai ini bisa pakai HP TV-nya. Silahkan Bu, silahkan. Ya saya lihat dulu Ustadz. Sambil berlanjut Ustadz. Ya. Anggap harga rumah 500 juta. Berarti 60%-nya adalah 300 juta. Nah. Berarti 300 juta ini dibayarkan hutang ibu tadi kepada anak-anak. Nah. Sekalian sisanya dia bagikan waris. Kenapa nggak langsung Ustaz? Bila ada di antara anak yang 6 ini, ada yang sudah wafat. Sebelum si ibunya, istrinya wafat di 2021, dia tidak dapat yang waris. Nah, sahih. Tapi bila umpamanya komposisi mereka tidak berubah, semua jumlah anaknya masih 6, ini 300 juta tinggal dibagi 6. Sahih. Maaf, bukan tinggal bagi 6, dibagi 10. Anak laki-laki dapat 60 juta, 60 juta, 60 juta, 60 juta. Perempuan
mendapatkan 30 juta, 30 juta, 30 juta, 30 juta. Nah, Itu andai tidak ada yang wafat sebelum Istrinya, Pak istrinya. Bila ada yang wafat, maka dibagikan dulu hutang 200 juta. Ya, hutang 200 juta. Baru dibagikan dulu hutang yang 100 juta, sisa yang 100 juta, sisa dari 300 juta ada dikurang dulu 200 juta hutang. Ini yang sudah wafat tentu dibagikan ke ahli warisnya. Yang sudah wafat sebelum istri ini dibagikan ke ahli warisnya. Sisanya sama dengan 100 juta ini dibagikan kepada ahli waris dari istri. Itu anak yang masih hidup saat itu. Wallahu a'lam. baik, Ibu, demikian kurang lebih penjelasan yang disampaikan, bisa difoto nanti. Dan untuk penjelasan lebih rinci lagi mungkin bisa ditanyakan nanti secara langsung ya Bu ya. Demikian, kita berikan kesempatan juga bagi yang lain, bagi para pendengar yang ingin bertanya dalam pembahasan waris secara khusus. Kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Abdillah di Bogor. Silahkan Umu Abdillah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya tentang pembagian waris dari orang tua yang bercerai Ustadz. Ya. Jadi ini Bapak Mark dan Ibu Asih ini, Siapa Bapak? Markus atau Bapak Mark ini, Sebentar. Markus dengan istrinya. dengan Ibu Asih ini, Siapa nama menikah. istrinya? Ibu Asih Asih. punya 3 orang anak, 1 laki-laki, 2 anak perempuan. Nah, pada saat tahun 78 ini mengambil rumah KPR. Siapa yang ngambil rumah KPL? Sini ada 5 orang. Ini bapaknya Markus. ini. Bapaknya Markus atau Markus? Pak Markusnya. Pak Markus ngambil KPL. Kemudian atas nama Pak Markus ya, dicicil sama Pak Markus. Nah, pada tahun 91, 92 terjadi perceraian Ustadz. 91, 92 atau 92? 91. Di suratnya itu 92 Ustadz. Ya udah 92 Prosesnya. cerai. Terus Nah, terus rumah tersebut kan yang awalnya dicicil sama Pak Markus ini, setelah tahun tersebut dicicil oleh Ibu Asih. Karena itu mulai dari 92. Sesudah itu kan sudah sampai lunas dicicil. Nah, Pak Mark atau Pak Markus ini nih menikah lagi Ustaz, punya anak 1 perempuan. Dengan siapa istrinya? Istrinya Ibu Suci. Suci. Punya anak Sementara perempuan. Terus Sementara Ibu Asih menikah lagi tapi tidak ada anak. suami. Nah, Nama suaminya? Pak Gogon. Gogon. Terus Nah, saat perceraian itu, rumah itu tuh masih asli Ustaz. Tipe 21 masih asli. Baru dipagar aja, masih asli. Nah, di tahun sekitar tahun 2000-an ya, 2000 itu rumah itu dibangun. Direnov. Ibu Asih. Dibangun Ustaz sampai ke depan. Yang tadinya kan asli Ustaz, hanya 1 kamar, ruang tamu, dapur gitu kan. Rumah tipe 21. Rumah zaman dulu. Nah, terus dibangun Ustaz Tahun berapa? ke depan. Sekitar tahun 2000. Setelah dia mencicil dari 92. Ya, dan dibangunnya kan bertahap ya Ustaz. Terus Nah, dibangun 99 sampai 2000 itu bertahap. Nah, qadarullah
Ibu Asi ini sakit dan membutuhkan biaya. Sakit membutuhkan biaya juga ada hutang. Dia pesan sama anaknya, bayarkan rumah ini sama yang laki-laki ini. Bayarkan rumah ini, minta seharga 500 juta. 500 juta. Nah, Ini anaknya rumah udah lunas. udah lunas, Ustadz. Tahun berapa? Lunasnya itu sekitar tahun 98, karena 20 tahun, Pak. Kurang lebih tahun 98. Di tahun 2000. Terus? Pertanyaannya Umu, ah, dipersingkat ya Umu. Enggak, sementara gini Ustadz, rumah itu kan minta dibayarkan sama anaknya 500 juta. Sudah dibayarkan sama anaknya, tapi belum lunas. Dan si ibu ini minta rumahnya itu dibaginya hanya untuk 3 anak. Karena sesuai surat perjanjian itu, surat perjanjian dari bunyi surat perjanjian pernikahan itu adalah rumah dihibahkan kepada 3 orang anak, dan rumah cicilannya ditanggungkan oleh ibu asih. Itu bunyi perceraian. Tapi bukan dari pengadilan agamanya, Ustadz, itu dari Kesepakatan mereka berdua dari saat perceraian. kantor dari perjanjian di depan di kantor suaminya dulu, Pak Markus ini. Ya, artinya perjanjian Markus dengan Asid pada saat perceraian bahwa rumah untuk 3 anaknya. Dihibahkan. Terus? Nah, jadi ibu Asih ini minta untuk dibagi rata, 150 laki-laki, 150 perempuan, 150 yang perempuan satu lagi nih. Tapi kan ternyata ada qadarullah, sebelum rumah itu lunas, tahun 2016 ibu Asih ini meninggal, Ustadz. Nah, ibu Asih ini meninggal, anak dari pihak bekas suaminya ini 2016 sudah lunas, tapi tadi 98 lunas. Iya, 98 lunas. Ini dijual kan Ustadz ke anaknya tahun 2016 dijual ke anaknya. 2016 wafat. Bukan, 2018. 2018 ibu Asih ini yang wafat. Yang 2016 dijual, kemudian 2 tahun kemudian 2018 wafat. Terus? Kan jadi belum lunas tuh Ustadz. Qadarullah, anaknya ini sakit juga. 2 tahun kemudian, 2020 ya, meninggal Ustadz. Yang laki-laki ini. Terus? Nah, hingga kan tertunda pelunasannya hingga sekarang. Dan rumah tersebut, akadnya waktu beli sama ibunya, sudah buat anaknya yang laki itu kan ya Ustadz, sudah dibeli. Sekarang untuk pembagiannya ini seperti apa gitu Ustadz. Terus ini rumah kan dari awal milik Markus dan Asih, dan mereka sudah menghibahkan ke 3 anaknya dibagi rata. Maka tidak ada hak Asih menjual ke anaknya. Adapun uang yang dibayar anak kepada ibunya itu hibah dari anak kepada ibunya. Tidak ada kewajiban sisanya lagi. Maka bila rumah ini dijual, dibagi 3 tetap. Asih tidak memiliki apa-apa lagi di sana, tidak dapat waris anak perempuan dari suci. Paham? Iya, tapi maksudnya gini Ustadz, surat perjanjian ini kemarin ketika mengurus hak waris, kantor kelurahan itu bilang ini tidak kuat karena hanya tanda tangan materai, bukan dari perjanjian Departemen Agama gitu Ustadz. Pengadilan agama. Ibu, mohon maaf, kalau masalah teknis, saya kira bukan desa, tapi ke notaris bisa menuliskan, Anda sampaikan bahwa ini hibah. Markus dan Asih menghibahkan kepada 3 anaknya. Mau kuat nggak kuat, mereka sudah menghibahkan. Cuman, apakah sudah balik nama ke mereka? Belum. Belum Ustadz. Belum balik nama ke mereka yang bertiga. Ya.
maka tanyakanlah ke pihak notaris ini seperti apa legalnya. Demikian ya Umi ya, saya rasa cukup jelas insya Allah untuk jawaban yang disampaikan, dan kita berikan kesempatan yang berikutnya Umu. Mohon maaf, nanti untuk konsultasi tambahan bisa secara langsung. Baik, jazakillah khair Umu, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, akhi? Dengan Pak Faisal di Tangerang. Silakan Pak Faisal. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, punten, saya punya teman ini nitip nih karena mau bikin surat waris nih. Teman saya itu meninggal Oktober tahun kemarin 2021. Namanya Dia siapa yang bujang. meninggal? Nah, Pakus. Kus. Nah. Ya. Kus apa? Pak Kuswo. Kuswo. Ya. Pak Kus ini dia bujang, Ustaz. Sebentar. Banyak. Kuswo wafat tahun, bulan, Ya, Oktober 2021. Oktober 2021, Ustaz. Ya. Sekarang lagi mau ngurus keluarganya, mau ngurus waris nih. terus Dia saat dia meninggal, ibu kandungnya masih ada, ya. Bapak kandungnya sudah tidak ada. Adik-adik perempuannya ada 3 itu masih hidup. Dia punya kakak laki tapi sudah meninggal lebih dahulu, dan kakak laki-lakinya itu punya anak laki-laki. Nah, jadi pada saat meninggal, ibu kandungnya masih ada, adik-adik dan kakak perempuannya masih ada 3, dan kakak laki-lakinya sudah meninggal lebih dahulu. anak saudara laki-lakinya berapa orang? 1 sudah meninggal lebih dahulu. Saudara laki-lakinya sudah meninggal. Sudah meninggal lebih Anak dahulu. laki-laki dari saudara laki-lakinya berapa orang? Masih hidup. 1 masih hidup 1. Satu orang. Ya, 1 masih hidup. Nah, sekarang Satu anak laki-laki dari saudara laki-laki ya. betul. Nah, sekarang mau ngurus surat waris, pertanyaan pertama, siapa saja yang mendapat hak waris, ya. Terus berapa bagian masing-masingnya gitu, Ustaz. Saudari ini saudari Kuswo sebapak seibu kan ya? Ya, sekandung. Ya. Hartanya dibagi 6. Hartanya dibagi 6 ya. Harta Kuswo dibagi 6 ya. 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 Ibunya dapat 1/6. Ibunya dapat 1/6. Saudarinya dapat 4/6. Antum lihat televisi, kalau televisi jelas itu. Enggak, saya tulis aja Ustaz. Ya udah, terserah. Di mobil pakai Ya HP. udah, anak laki-laki dari saudara laki-lakinya dapat sisa yaitu 1/6. Baik, saya ulang Ustaz ya. Jadi baginya ibunya dapat 1/6, saudarinya yang 3 dapat 4/6, gitu Ustaz ya. Ya, Terus keponakannya yang laki-laki dari kakaknya laki-laki dapat 1/6, gitu Ustaz ya. ya. Oke, baik Ustaz. Nah, yang 4/6 untuk 3 saudaranya nanti dibagi 3 lagi Ustaz ya. Ya, Dibagi 3 rata ya. Ya, baik Ustaz. Cukup, akhi? Pencerahannya. Nah, jazakallah khair. Nah, Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan angkat dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami 5 bersaudara. Bagaimana jika warisan orang tua dikudeta oleh 4 orang anak dan tidak diselesaikan tuntas sudah 4 tahun ini, Ustaz? Apa mereka yang berlima dikudeta oleh 4. apa yang Satu tidak dapat. sahih? Terus Apa yang seharusnya dilakukan bagi satu anak yang dikudeta ini, Ustaz, dalam keadaan dia membutuhkan kejelasan haknya? Jazakallah khair. wallahu a'lam. Kalau yang dizalimi memiliki kecukupan hidup, tentu lebih baik ikhlaskan hal tersebut kepada saudara-saudarinya yang menzalimi dia. Kalau dia berkekurangan, sampaikan dengan cara yang baik. Ya. Bila mereka tidak mengindahkan, doa kepada Allah agar saudara-saudarinya tadi diberi hidayah oleh Allah sehingga mereka mau memberikan haknya yang dizalimi. Kalau kondisinya makin berat, bisa diajukan ke pengadilan agama untuk menyelesaikannya.
untuk dieksekusi hak masing-masing. Nah, Ustaz. Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang sama terkait dengan pembagian warisan tanah, Ustaz, di mana sudah dibagikan secara ketetapan hukum waris. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana jika ditetapkan harga dari tanah tersebut jauh daripada standar umumnya tanah di sekitar wilayah itu, Ustaz, sehingga pembagiannya tentu lebih kecil? Apakah dengan ketetapan harga di bawah standar umumnya harga tanah di tempat tersebut ini menjadi sah, Ustaz? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Pembagian waris kalau itu berbentuk tanah, tentu masing-masing memiliki hak porsi saham. Andai umpamanya ada anak laki-laki berlima, tidak ada anak perempuan umpamanya, tanah tadi tentu dibagi 5. Bagi 5, bila tanah dikerjakan oleh satu orang, dia tentu akan membagi hak hasil dari pengelolaan tanah tadi dibagi kepada 5 kepada pemiliknya. Nah, Umpamanya dia kelola dan hasil sawahnya umpamanya 1 ton. 1 ton, umpamanya kesepakatan di daerah itu untuk pengelola setengah, untuk pemilik lahan setengah. Berarti setengah ton milik yang mengelola. Yang setengah ton lagi dibagi 5. Berarti mengelola dapat 600 kilo. Kemudian saudara sisanya yang 4 masing-masing 100 kilo, 100 kilo, 100 kilo beras atau padi. Seperti itu. Ya. Kalau salah seorang saudaranya ingin membeli, ya tentu kesepakatan baik harga sama dengan harga pasar atau di bawah harga pasar, itu kesepakatan Anda. Kalau Anda ikhlas menjualnya kepada salah seorang saudara Anda, tidak ada masalah. Mau pembayarannya tunai, pembayarannya dicicil, tergantung kesepakatan keduanya. nah, Ustaz. Ya, seperti itu. Baik, jazakumullah. Jadi yang dituliskan bukan kamu mendapat hak waris, kita nilai sekarang tanah ini harganya 1 miliar. Kamu dapat hak waris umpamanya mereka berlima, laki-laki 200 juta, 200 juta, 200 juta. Bukan. Karena kan belum dijual. Belum ada yang beli. Masih berbentuk tanah. Kenapa Anda nilaikan dengan rupiah? Tidak ada haknya nilaikan dengan rupiah. Haknya adalah tanah. Kalau dibeli oleh salah seorang atau dijual jadi uang, iya, hak masing-masing adalah rupiah. Karena ini berdampak ketika nanti umpamanya dieksekusi, dijual. Yang 2 sudah wafat, 3 masih hidup. Lalu mereka yang bertiga menjual tanah itu terjual dengan 5 miliar. Nah, Ya. Dia akan mengatakan, kalian dulu kan cuma berapa tadi? 200 juta. Ini 200 juta yang udah meninggal, hak bapak kalian. Nah, ini yang kami masih hidup dapat sisanya 1 miliar sekian, 1 miliar sekian, 1 miliar sekian. Tidak boleh seperti itu. Kalau dia masih berbentuk tanah, berarti mesti tanah. Kalau sudah diuangkan, diakadkan, dijual belikan, baru uangnya milik masing-masing. Tentu dengan keridhaan masing-masing. Wallahu a'lam. baik, jazakallah khair, barakallahu fiik, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Novi. Suami saya meninggal dunia, Ustaz, dan meninggalkan 2 anak perempuan. 2 anak perempuan, dan suami memiliki saudara laki-laki 5 orang dan saudara perempuan 2 orang. Seorang wafat, Nah, ada warisnya, Istri. Istri, terus kemudian 2 anak perempuan, 5 saudara laki-laki, dan 2 saudara perempuan. Kedua orang tua, ibu bapak suami sudah wafat lebih dahulu, Ustaz. Beliau melanjutkan, dalam berumah tangga saya memakai uang pencarian saya untuk biaya hidup saya sehari-hari, sementara pencarian suami saya untuk disimpan dan untuk keperluan membeli rumah dan yang lain. Bagaimanakah cara menghitung warisannya, Ustaz? Apakah semua harta yang ditinggalkan dihitung sebagai warisan? tergantung kesepakatan Anda dengan suami dulu masih hidup. Apakah Anda menggunakan hidup dari biaya uang pribadi Anda itu statusnya hutangkah? Atau memang Anda yang tidak ingin memberatkan suami, biarlah suami menghidupi anak-anak dan membeli kebutuhan lainnya.
tentu semuanya dibagi waris. Tapi kalau suami mengatakan, ya, tidak nyaman saya, kita bagi, dan itu sebetulnya dia masih hidup. Kalau dia sudah wafat, ya tentu kasusnya sekarang ini, kalau tidak ada kesepakatan antara istri dengan suaminya, ya semuanya dibagi waris, tidak ada hak istri di sana. Ya. Kalau ingin istri menggugat, tentu ke pengadilan. Tapi ini gugatnya sudah wafat. Ya. Dan itu tentu akan susah, kecuali ada saksi bahwa dahulu istri pakai uangnya itu dalam bentuk adalah karena suami untuk membeli rumah, tanahnya dan lain-lain, sehingga ini pinjaman. Suatu saat suami berkelapangan wajib membayar. Kalau seperti itu, ya dikeluarkan dulu hak istri, terus sisanya dibagi waris. Tapi bila tidak ada kesepakatan yang ada saksinya, karena bisa aja istri mengatakan ada kesepakatan, tapi tentu saudara-saudari dari suami tidak percaya, karena akan hilang hak mereka. Ya, di situ repotnya. Wallahu alam. Kalau yang seperti ini dibagi waris, istri 1/8, anak 2/3, ini mereka sisa. Berarti 8 dengan 3, 24. 3, 16. Sisanya 5 kan ya? Nah. 5, 10, 12. 12 kali 24. Berapa Ustaz? 12 kali 24. Ustaz. 288. 12 kali 3, 36. 36. 12 kali 6. 12 kali 16. Dikali berapa? 16. 16. 192. 192. Hal ini tentu dibagi 2 masing-masing. Untuk saudara laki-laki 5 kali 2, 10. 10. 10. 10. 5. 5. Ya, seperti itu. Silahkan akhi dilihat di televisi ya, dan kemudian bisa difoto untuk pembagian, atau ibu yang bertanya ya, untuk pembagian warisan dan bagian-bagiannya. Nah, baik, demikian jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, dari Heru di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga antum dan keluarga. Izin bertanya, jika ayah kami menghibahkan sawahnya kepada anak-anaknya hanya secara lisan, dengan mengatakan si A mendapat sekian, si B mendapat sekian, dan C mendapatkan sekian, tanpa ada surat hibah dari notaris, dan belum balik nama sawah tersebut, Ustaz. Apakah hibah seperti ini sah? Atau masih terbilang harta waris? Saat ini ayah kami masih hidup, Ustaz. Jazakallah khair. Bila ayah masih hidup dan seperti ini, tinggal tanyakan ke ayah, masih ingin hibah ayah? Kalau iya, maka dibalikkan surat nama masing-masing. Semuanya harus dapat. Ya, seperti itu. Kalau tidak, bila masing-masing sudah mengelola, sudah menguasai, ya, sudah mengelola dan sudah menguasai, itu berarti hibah sudah berlaku, tidak dibagi waris lagi. Walaupun belum balik nama. Cuma nanti repotnya masalah balik nama di notaris, saudara-saudara yang lain kemungkinan ada yang tidak setuju atau lain-lain hal. Lebih baik dibalik namakan selagi ayah masih hidup. Nah. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fik. Demikian yang bertanya, semoga ini menjawab jawaban yang bermanfaat buat antum, barakallahu fikum.
Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum jika suami tidak bekerja dan memberi nafkah hampir selama 3 tahun, Ustaz? Tidak bekerja dan memberi nafkah. Tidak bekerja dan tidak memberi nafkah. Tidak bisa. Baik. Anda menjalankan usaha sendiri dan membiayai keluarga sendiri. Suami di rumah masak dan mencuci baju, sisanya sibuk dengan bermain. Apakah salah jika saya marah dan meminta hak nafkah, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Wallahu a'lam. Hal seperti ini untuk kembali kepada keridhaan kedua belah pihak. Memang kewajiban suami beri nafkah. Tapi bila istri redha, ya, dan suami pun merasa tidak terlalu dibebani dia, karena ini ambil alih tugas itu berat. Laki-laki mengambil tugas perempuan berat bagi laki-laki. Lagi ada bayi umpamanya umur 2 tahun, itu laki-laki sepintar apapun jadi orang stres sudah. Yang hanya 2 tahun sampai ibunya pulang sore hari, itu subhanallah terbayang. Ya. Apalagi kalau anak bayi laki-laki 2 orang atau 3 orang, ya subhanallah. Laki-lakinya paling ninggalin rumah, itu berbahaya bagi perkembangan anak. Ya. Dan sebaliknya juga perempuan yang mengambil alih tugas suami dia yang keluar mencari nafkah, ini juga pengambil alihan. Nggak kuat perempuan itu bekerja di luar rumah seperti kuatnya laki-laki. Ya. Maka sebaiknya suami tadi, dan ini sudah terjadi tentunya, seharusnya seorang suami bertakwa kepada Allah, cari nafkah yang halal, apapun yang bisa, ya, yang halal Allah sudah tentukan untuk Anda. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian nasihat yang disampaikan. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikut dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan zakat 2,5% itu, apakah diambil dari keseluruhan harta, demikian juga harta yang ada pada orang lain berupa hutang dan belum kita terima, Ustaz, dan berapakah nisabnya? Jazakallah khair. Kalau ini maksud adalah zakat dari emas, perak, dan uang rupiah, nisabnya adalah senilai 85 gram emas. Kalau 85 gram emas sama dengan 85 juta, berarti nisabnya 85 juta. Dan sudah berlalu 1 tahun. Hari ini Anda, alhamdulillah, kena uang Anda senilai 100 juta. Ya, terima terakhir umpamanya di hari ini, tadi pagi, besok subuh, terima 20 juta. Nah, berarti sekarang berapa Jumadil akhir sekarang? Tanggal 7? Nah, 27 kali ya. 27 Jumadil akhir. 27 Jumadil akhir tahun depan, ya, andai dalam rentang tahun itu uang Anda dan emas Anda atau perniagaan masih di atas nisab 85 gram emas, maka Anda kalikan 2,5% atau dibagi 40, hasilnya Anda keluarkan zakatnya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian penjelasan yang disampaikan, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan terakhir dan pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan terkait pembagian harta waris apabila istri meninggal. Apakah harta yang dibagi, harta pencarian kami, Ustaz, yaitu suami dan istri, atau harta yang saya berikan atau suami berikan kepada istri saja yang diwariskan? Jazakallah khair. Ya, yang ketika istri yang wafat, tentu harta istri yang akan dibagi waris. Mana harta istri? Mungkin istri dapatkan hibah dari orang tuanya. Itu harta istri. Orang tuanya memberikan rumah, ini rumah untuk kamu, nak, kata dia. Ini suami di sini numpang. Ini harta istri. Ketika istri wafat, ini dibagi waris. Atau anak udah dewasa, alhamdulillah sudah punya pencarian, diberikan ibunya emas, gelang lengkap, kalung, rantai, ikat pinggang dari emas, segalanya 2 kilo. Ini ibu, saya bakti saya, semoga Allah memberikan saya
keridhaannya dengan hadiah ini kepada ibu 2 kilo emas. Itu milik istri. Nah, Ketika istri wafat dan diterima oleh ibunya tadi. Ketika istri ini wafat, ini dibagi waris. nah, Seperti itu. Suaminya juga menghibahkan tanah tadi ya. Itu tanah di situ untuk kamu istriku. Ketika istri wafat ini dibagi ya, walaupun dibagi waris. Walaupun sumbernya tadi ada dari orang tua si perempuan di istri, ada yang dari anaknya, ada yang dari suaminya, tetap semuanya dibagi waris. Ya. cukup Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, dan kami berikan satu kesempatan terakhir via telepon. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dari Umu Ivan di Palembang Ustaz. Silakan Umu. Ya, ini Ustaz mau tanya. Saya kan bapak saya meninggal tahun 1998. Nama beliau siapa ibu? Nama bapak anda? Nama bapak Parlan. Pak Parlan. Wafat tahun 9 berapa? 98 Ustaz. Ya, sebentar. Terus tapi belum ada pembagian Ustaz. Terus? Terus kami 8 saudara. Saya yang laki-laki Sebentar, berarti Pak Parlan ketika dia wafat, orang tua beliau masih hidup, tidak ada lagi Ustaz. istri beliau masih hidup, Masih Ustaz. berarti ada istri. Tapi belum bagi-bagi. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Anak berapa orang laki-laki ketika Pak Parlan wafat? Laki-laki 6, perempuan 2 Ustaz. Terus itu belum ada pembagian. Lalu pada tahun 2005 ibu membagi kami 8 saudara itu, ada rumah, ada tanah. Yang milik istri Parlan. Itu milik ada milik ibu, ada milik itu bapak Ustaz. Yang milik bapak tidak bisa lah dibagi kecuali hak istri dari harta Parlan. Istri ini siapa namanya? Ru. Ya. Ru. Terus Karena kami tidak tahu Ustaz, baru tahu ini, jadi kami cuma dibagi sama ibu saya tahun 2005 itu ya, berbentuk rumah sama tanah tadi Ustaz. Tapi setelah ibu meninggal tahun 2018. Terus Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana dengan yang harta yang sudah kami dapatkan ini Ustaz? Karena kami berempat, kakak 2, terus kami perempuan 2, laki-laki 2 sama yang saya dengan adik saya itu dibagi tanah, terus tapi bagiannya sama. anak laki-laki kan 6. Ya, yang anak Sebentar, Ibu Ru memberikan tanah dan aset segalanya kepada 8 anak atau hanya sebagian anak? dibagi semua Ustadz. Terus? Terus tapi ada yang berbentuk rumah, anak pertama, anak kedua berbentuk rumah, anak ketiga sampai anak ke-8 berbentuk tanah. Terus pertanyaannya apa Ibu? Ini yang ingin saya tanyakan itu pembagian saya dan adik saya yang perempuan, kami berdua perempuan ini sama dapatnya tanah kami itu ukurannya sama dengan yang kakak saya sama yang adik saya yang laki-laki. Jadi saya ingin tanya bagaimana sebaiknya pembagian dari ibu saya itu, Ustaz? Ibu kan sudah wafat. Iya, ibu. Berarti Anda merasa mendapatkan kurang dari yang lain gitu? Bukan, saya merasa sepertinya saya tuh lebih banyak gitu, Ustaz. Karena Kalau lebih banyak, tinggal minta keikhlasan saudara-saudari yang lain. oh iya, Ustaz. Oh, Ya, karena sekarang kan ibu sudah meninggal, Bu Ru kan sudah meninggal. iya, Ibu Ru meninggalnya tahun 2018. Waktu kami diberi hibah sama ibu 2005, Ustaz.
Iya, saya paham. Ya, sekarang Anda mau permasalahkan apa dulu lagi? Yang sekarang, Iya, yang sekarang tentu Anda nggak bisa bilang ke Bu Ru bagi adil ya. Nggak bisa, kan sudah wafat dia. iya Ustadz. Yang bisanya Anda minta keikhlasan dari saudara-saudari Anda. Kalau dinilai umpamanya Anda berdelapan berkumpul, Anda sampaikanlah kalau dinilai saya umpamanya dapat satu lebih dari yang lain. Kalau yang umpamanya dapat 1 miliar, saya mungkin 1,3 miliar. Apakah saudara-saudariku mengikhlaskan yang 300 juta ini? Kalau tidak, ya apa boleh buat? Saya akan ganti selisihnya 300 juta, nanti saya bagi rata ke yang lain yang bertujuh. Kalau mereka ada yang nggak ikhlas, yang ikhlas boleh, alhamdulillah, terima kasih. Yang tidak ikhlas tentu saya berikan haknya dia. Nah, Jelas, Iya. Bu? Iya Ustadz. baik. Cukup jelas ya, Umu? Iya. Satu lagi Ustadz. Ya. Terus ibu saya itu memberi saya seperangkat perhiasan sebelum dia meninggal. Tapi kakak-kakak saya tidak tahu Ustadz. Itu harus dibagi juga atau gimana Ustadz? Ya, tinggal disampaikan seperti tadi. Oh iya ya Baik. Ustadz. Cukup jelas, Umu? Iya. Baik. Terima kasih Alhamdulillah. Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair pada Umi yang bertanya di Palembang. Dan demikian ini merupakan pertanyaan kami terakhir ya. Sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian kita, silakan. Ya, alhamdulillah, bila semua hal yang dikembalikan kepada Allah dalam pembagian harta Anda, terutama dalam pembagian waris, karena Allah yang langsung membaginya di dalam kitabnya, maka insya Allah apapun latar belakang masing-masing, apapun adat istiadat, apapun kondisi masing-masing, tentu insya Allah tidak akan ada sengketa, tidak akan ada ribut sesama, kerabat dekat antara saudara dengan saudari, adik dengan kakak, dan seterusnya. Karena selagi dia seorang muslim dan muslimah, pasti akan tunduk dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka pelajari dengan baik ayat-ayat waris dalam surat An-Nisa dari ayat 11 sampai 14 dan ayat 176. Semoga dengan demikian kita mendapatkan hak yang halal dan saudara yang lain pun mendapatkan hak-haknya yang halal. Tidak ada satu dan lainnya saling menzalimi. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.